warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rido Pambudi dari kelas 4G Ekonomi Syariah. Di sini saya akan sedikit mereview tentang buku Economic in Indonesia, Research Article in Scopus. Yang pertama adalah interaksi faktor struktural dan eksternal untuk penguatan pendidikan kebidanan di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi hambatan dan faktor-faktor yang mendukung penguatan pendidikan kebidanan di Indonesia. Indonesia memiliki sejarah yang panjang pendidikan kebidanan. Pada tahun 1996, pendidikan kebidanan di Indonesia mengikuti jalur tiga tahun langsung ke pendidikan tinggi untuk memenuhi standar internasional. Dengan referensi Adnani, QS, dan kawan-kawan tahun 2022. Selanjutnya ada di Jurnal Reformasi Akademik dan Keberlanjutan Pendidikan Tinggi Islamik di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui agenda reformasi akademik di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga di Indonesia. Mengkaji agenda reformasi menarik untuk dilakukan karena reformasi akademik ini telah menjadi agenda teladan yang diikuti oleh perguruan tinggi Islam lainnya di Indonesia. Dengan referensinya oleh Suyadi, Nuryana Z, dan kawan-kawan pada tahun 2002. Selanjutnya ada 3 meta-analisis paradigma pendidikan multikultural di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi paradigma pendidikan multikultural yang dimasukkan ke dalam konstitusi dasar, hukum, dan aturan sosial dalam konteks Indonesia. Untuk mencapai tujuan ini, penelitian ini menerapkan pendekatan meta-analitik dengan mengekstraksi isu-isu multikultural dari dokumen-dokumen kunci yang tersedia untuk umum, dengan referensi oleh Jayadi K. dan kawan-kawan pada tahun 2022. 4. Pathways to Disaster Risk Reduction, integrasi pendidikan di sekolah, wawasan dari evaluasi SPAB di Indonesia. Konferensi mitigasi bencana di dunia tahun 2005 menyetujui promosi global besar pertama untuk mengintegrasikan pengurangan risiko bencana di daerah ke sekolah-sekolah. Dalam waktu 15 tahun sejak perkembangan gerakan global dan nasional untuk pendidikan daerah di Indonesia, penelitian ini mengangkat 3 agenda penelitian utama dengan referensinya oleh Amri A. Lasa dan kawan-kawan pada tahun 2022. Selanjutnya ada evaluasi uji kompetensi keterampilan otomotif melalui model diskontinuitas dan manajemen uji kompetensi sekolah pendidikan kejuruan di Jawa Tengah, Indonesia. Artikel ini memperkenalkan model uji kompetensi alternatif untuk SMK di Jawa Tengah, khususnya kompetensi otomotif. Ini menggantikan model uji kompetensi yang telah diimplementasikan selama beberapa dekade, yang telah menjadikan perhatian penulis terhadap kinerja siswa dalam uji kompetensi, dengan referensi oleh Abdurrahman, Parmin Murianto, dan kawan-kawan pada tahun 2022. Yang keenam adalah memperkuat pendidikan kebidanan melalui pengalaman klinis atau temuan dari studi kualitatif di Indonesia. Salah satu strategi pemerintah Indonesia untuk mengurangi angka kematian ibu adalah dengan menempatkan bidan di setiap desa untuk memberikan perawatan kebidanannya dan memfasilitasi layanan kesehatan dasar yang penting. Dengan referensinya oleh Adnani, QES, Gilson, dan kawan-kawan pada tahun 2022. Dan ketujuh adalah rekonstruksi pendidikan bencana, peran mitigasi bencana adat untuk pembelajaran di sekolah dasar Indonesia. Mitigasi risiko bencana adalah fokus utama pembangunan berkelanjutan. Salah satu bentuk mitigasi risiko bencana adalah mitigasi bencana berdasarkan kearifan lokal. Kesiapsiagaan bencana adat merupakan bentuk akumulasi pengetahuan kebiasaan yang diperoleh dari kegiatan dan pengalaman masyarakat adat dan potensi bencana oleh referensi oleh Suarmika PE dan kawan-kawan pada tahun 2022. Kedelapan adalah evaluasi pengajaran jarak jauh darurat pendidikan tinggi Indonesia. Studi ini menyajikan hasil kualitatif dengan kuantitatif dari penilaian percontohan pembelajaran jarak jauh darurat atau IRT dalam pendidikan tinggi di Indonesia. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk memberikan prinsip-prinsip dasar implementasi IRT di masa depan. Yang referensinya oleh Cahyadi A, Hendrayadi, dan kawan-kawan pada tahun 2022. Kesembilan ada beasiswa yang ditargetkan untuk pendidikan tinggi dan prestasi akademik bukti dari Indonesia. Artikel ini membahas efektivitas beasiswa besar
yang diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2010 untuk memberikan banyak dukungan keuangan kepada siswa miskin. Penelitian ini menggunakan data terkelola dari Universitas Negeri Besar di Indonesia untuk memperkirakan dampak potensial beasiswa terhadap kinerja akademik siswa. Dengan referensinya oleh Mulyaningsih T. Dong S. dan kawan-kawan pada tahun 2022. Selanjutnya ada studi empiris tentang kepemimpinan, budaya organisasi, konflik, dan etos kerja dalam menentukan kinerja kerja di Otoritas Pendidikan Indonesia. Studi ini meneliti dampak konflik kepemimpinan, budaya organisasi, dan etos kerja terhadap kinerja pegawai dinas pendidikan Sumatera Utara di Indonesia. Ini penting karena organisasi ini bukan organisasi nirlaba. Oleh karena itu, Anda perlu memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang cara meningkatkan jumlah pekerjaan. Dengan referensinya oleh Ferin KF, Aditya R, dan kawan-kawan pada tahun 2021. 11. Melanjutkan pendidikan kedokteran untuk dokter umum di Indonesia bergerak menuju akuntabilitas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan efek dari model pendidikan kedokteran berkelanjutan online pada hasil belajar dokumen umum atau GP di Indonesia. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pre-experimental pretest, desain kelompok protes 1449 dokter umum dari pulau-pulau besar di Indonesia berpartisipasi dalam penelitian ini dengan referensinya oleh Bakso YS dan Syafruddin Y dengan kawan-kawannya pada tahun 2021. Selanjutnya ada struktural dinamis di Indonesia. Apakah pendidikan dan pengalaman SEO penting? Berdasarkan teori tingkat atas, makalah ini menggunakan model target average dan adjustment rate atau SOA untuk memeriksa hubungan antara pendidikan CEO dan pengalaman dynamic capital structure atau DCS. Dalam penelitian ini, kami menerapkan metode umum SYSGMM, sistem ke model leverage, target, dan bootstrap kesalahan standar. Biasanya metode kuadrat kecil ke model penyesuaian kecepatan dengan referensinya oleh Chua M, Abu Rozak dan kawan-kawannya pada tahun 2022. Selanjutnya pendidikan di rumah untuk anak-anak dan gangguan spektrum autisme selama pandemi COVID-19, pengalaman ibu Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah menyelidiki pengalaman dan upaya ibu untuk menyediakan homeschooling bagi anak-anak dan autisme selama pandemi COVID-19 di Indonesia. 5 ibu dipekerjakan sebagai peserta dan diwawancarai secara online karena data yang diperoleh diperiksa melalui analisis subjek dengan referensinya oleh Nur Sakinah Daulay pada tahun 2021. Selanjutnya ada identifikasi masalah dan intervensi dalam sistem sinkronasi data pendidikan tinggi di Indonesia. Dengan mewawancari para pemangku kepentingan Departemen TI, mengidentifikasi masalah dalam melaporkan kegiatan belajar siswa atau AKM. Kedua, prioritasnya adalah proses bisnis yang tidak efektif dan masalah teknis yang diidentifikasi menggunakan analisis Pareto dengan referensinya oleh Wibowo RP dan Nurhasana dengan teman-teman pada tahun 2022. Selanjutnya, identitas baru pesantren Indonesia dalam new normal, respons kepemimpinan Indonesia terhadap COVID-19. Tujuan dari penelitian ini adalah menentukan praktik kepemimpinan kepala sekolah pesantren, kepala sekolah dan guru Indonesia dalam menanggapi krisis kesehatan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 untuk memastikan kelangsungan pendidikan pesantren Indonesia. Dengan referensinya oleh Hanafiye, Taufik A, dan teman-temannya pada tahun 2021. Ke-16 adalah gender pendidikan dan generasi digital sebagai sikap terhadap informasi kesehatan bagi tenaga kesehatan di Jawa Barat, Indonesia. Informasi kesehatan adalah produk yang dicari masyarakat Indonesia karena mereka menjadi lebih sadar akan gaya hidup sehat. Namun, misinformasi dan disinformasi selalu mencegah penyebaran informasi kesehatan, terutama di media sosial dan platform obrolan seperti WhatsApp. Dengan referensinya oleh Dida S. Hafia dan teman-temannya pada tahun 2021. Selanjutnya ada manajemen budaya literasi sekolah dasar di Indonesia. Literasi telah menjadi salah satu kebutuhan pendidikan pada abad ke-21 ini. Pendidikan literasi dapat dilakukan melalui pengelolaan budaya literasi di sekolah. Langkah ini dilakukan untuk mengoptimalkan kualitas pendidikan dan pemerataan kredit di tingkat internasional. Dengan referensinya oleh Marmoah S. dan Purwati dan teman-temannya pada tahun 2022.
Meningkatnya peran perempuan di Indonesia dalam ilmu tanah atau tantangan saat ini dan masa depan. Kesetaraan gender adalah salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan PBB yang belum sepenuhnya dibahas dalam ilmu tanah Indonesia. Informasi tentang pendidikan tanah dan peran perempuan di Indonesia masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang isu kesetaraan gender dalam ilmu tanah Indonesia. Dengan referensinya oleh Viantis D. Utami, SR Niswati, dan teman-temannya pada tahun 2022. Selanjutnya ada pola pikir pertumbuhan, kepuasan tertunda, dan hasil belajar. Dengan judul bukti dari survei lapangan sekolah swasta yang paling tidak diuntungkan di Depok, Indonesia. Siswa Indonesia berkinerja buruk dibandingkan dengan siswa di negara lain. Meskipun pendidikan merupakan bagian penting dari anggaran nasional, sementara infrastruktur yang buruk sering disalahkan untuk kegagalan ini. Beberapa laporan menunjukkan bahwa itu mungkin bukan satu-satunya penentu hasil pembelajaran. Oleh referensinya, oleh Rahardi F. dan Data Terti tahun 2021. Selanjutnya ada penerimaan siswa terhadap pembelajaran jarak jauh selama COVID-19. Peran wilayah geografis di kalangan mahasiswa ilmu olahraga Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk menyelidiki perspektif mahasiswa ilmu olahraga tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran jarak jauh di Lembaga Pendidikan Tinggi Indonesia atau HII. Studi ini mengusulkan model penerimaan teknologi di perpanjangan atau TEM dengan 8 variabel. Pengalaman kenikmatan self-evaluasi, kemudahan penggunaan yang disarankan, kegunaan yang dirasakan, sikap, niat, dan untuk menggunakan penggunaan aktual. Dengan referensinya oleh Syafruddin S. dan Yakub dengan teman-temannya pada tahun 2021. Yang ke-21 ada penertiban kurikulum manajemen di Indonesia. Salah satu manfaat dari perkembangan teknologi adalah proliferasi publikasi ilmiah yang diubah menjadi format elektronik. Secara umum, praktik dasar untuk menyediakan, melihat, dan menerbitkan naskah di antara penulis, pembaca, dan penerbit tidak berubah secara radikal. Dengan referensinya oleh Wibawa, AP, dan HTPU dan teman-temannya pada tahun 2022. Selanjutnya ada penentu kematian balita di Indonesia, sebuah studi nasional. Tingkat kematian untuk bayi dan anak-anak di bawah usia 5 tahun di Indonesia merupakan tantangan berkelanjutan bagi pemerintah, dan jumlah mereka melebihi yang ditetapkan oleh Tujuan Perkembangan Berkelanjutan Nasional atau SDGs. Target penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kematian di bawah usia 5 tahun di Indonesia. Dengan referensinya oleh Rahmawati, PD, dan Kurnia ID pada tahun 2022. Penentu nomor 23, penentu status imunisasi anak di bawah 2 tahun di Sumatera, Indonesia. Analisis bertingkat dari survei Sosial Ekonomi Nasional Indonesia tahun 2020. Keberhasilan program imunisasi dasar di kalangan anak-anak telah dikenal sebagai pendekatan termurah dan paling efektif dalam meningkatkan kelangsungan hidup anak terhadap penyakit yang dapat dicegah. Penelitian ini bertujuan untuk memeriksa faktor-faktor penentu pada tingkat individu dan kontekstual yang mempengaruhi pemberian imunisasi dasar lengkap untuk anak-anak berusia 12 sampai 23 bulan di Sumatera, Indonesia. Dengan referensi oleh Setiawan MS dan Wijayanto AW pada tahun 2022. Selanjutnya ada sikap-sikap terhadap epilepsi di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan latar belakang etnis dan budaya yang beragam. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan sikap yang berbeda terhadap epilepsi di antara kelompok etnis di Jawa, Sunda, dan Minahasa. Penelitian ini orang Sunda dari Tasikmalaya dan Minahasa dari Manado direkrut menggunakan skala sikap Indonesia terhadap epilepsi atau PATE. Responden dipekerjakan 100 dari masing-masing kelompok etnis dan usia rata-rata 38,51 tahun. Mereka didominasi oleh perempuan 54% dan menyelesaikan sekolah menengah atau lebih rendah 56,67%. Dengan referensinya oleh Suryani G dan Yosua SY dan teman-temannya pada tahun 2021. 25 faktor penentu berat badan lahir rendah di Indonesia. Temuan dari survei demografi dan kesehatan Indonesia tahun 2017. Berat badan lahir rendah atau LBB masih menjadi masalah utama di Indonesia
karena mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan bayi. Ini juga merupakan salah satu faktor yang meningkatkan risiko terkena penyakit kronis di tahun-tahun berikutnya. Sebuah studi untuk menganalisis faktor-faktor penentu LBW di Indonesia, studi analisis cross-sectional ini menggunakan data sekunder dari Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia atau IDHS tahun 2017 dengan referensinya oleh Savitri HO dan Fauzi Ningtyas R dengan teman-temannya pada tahun 2022. Selanjutnya ada seberapa jauh apel jatuh dari transmisi antar generasi pencapaian pendidikan di Indonesia. 5 gelombang dari Indonesia Family Life Survey atau IFLS digunakan untuk menganalisis data pencocokan ayah anak yang jelas dari populasi laki-laki dari usia 25 sampai 53 tahun. Gunakan data ini untuk memeriksa evolusi transmisi antar generasi kualifikasi pendidikan di Indonesia berdasarkan etnis atau 6 kelompok etnis utama dan berdasarkan wilayah atau 12 negara bagian dengan referensinya oleh Raza SH Aitun U pada tahun 2021. Selanjutnya ada pengetahuan, sikap, dan praktik mahasiswa kedokteran Indonesia terhadap COVID-19. Menerapkan protokol kesehatan dan tindakan pencegahan sebelum vaksin dan antivirus dikembangkan adalah salah satunya cara efektif untuk mengendalikan infeksi COVID-19. Penerapan protokol kesehatan dan tindakan pencegahan dipengaruhi oleh pengetahuan sikap dan praktik atau KAP. Seseorang terhadap pandemi ini, calon profesional kesehatan dan mahasiswa kedokteran sebagai penutan bagi masyarakat harus memiliki KAP yang baik dengan referensinya oleh Jenny JS Sondah Warastuti pada tahun 2022. 28. Kepatuhan terhadap pedoman gaya hidup sehat dalam kaitannya dengan sindrom metabolik yang maksud analisis dari Survei Kesehatan Nasional Indonesia pada tahun 2013 dan 2018. Studi ini meneliti perbedaan faktor gaya hidup dan prevalensi sindrom metabolik atau MIDS pada populasi Indonesia dari tahun 2013 hingga 2018. Selain itu, kami menyelidiki apakah kepatuhan terhadap pedoman kesehatan dan gaya hidup nasional atau GERMAS 2015 dikaitkan dengan match di seluruh kategori jenis kelamin, usia, kota, wilayah, dan BMI dengan referensinya oleh Sigit FS, Trompet SDKL, dan teman-teman pada tahun 2022. Selanjutnya persepsi dokter gigi Indonesia tentang penggunaan teledentistry. Teledentistry adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyediakan layanan gigi dari lokasi terpencil. Penggunaan kedokteran gigi jarak jauh sangat masuk akal di era pandemi COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki persepsi dokter gigi Indonesia tentang penggunaan kedokteran gigi jarak jauh dalam praktik rutin dan manfaat bagi pasien dengan referensinya oleh Sugianto AI dan Wirmadani bersama teman-teman pada tahun 2022. Yang ke-30 adalah perilaku mencari informasi nutrisi wanita Indonesia. Untuk mengetahui pengalaman ibu hamil di Indonesia yang mencari dan menerima informasi gizi, wawancara semi terstruktur kualitatif dianalisis dengan analisis subjek. Antara Desember 2018 dan Januari 2019, 23 wanita hamil tidak terlihat di Malang, Indonesia. Empat tema utama muncul dalam kaitannya dengan perilaku wanita hamil yang mencari informasi gizi. Dengan referensinya oleh Rahmawati W, Jane C. Wilcox, Page, Van der Plik, dan teman-teman pada tahun 2021. Selanjutnya ada dampak pengalaman bencana langsung terhadap pengetahuan, sikap, dan persepsi guru tentang implementasi kurikulum pengurangan risiko bencana di Sulawesi Tengah, Indonesia. Sebagai salah satu negara yang paling rentan, Indonesia telah sering mengalami bencana alam selama dekade terakhir. Selain pendidikan, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa pengalaman bencana juga dapat meningkatkan pengetahuan tentang bencana. Oleh referensi oleh Wiwi Astuti IM dan Wardina Ika Wahyono pada tahun 2021. Selanjutnya ada hubungan antara desentralisasi fiskal dan kemiskinan bukti dari Indonesia. Tujuan dari jurnal ini adalah
untuk memperjelas hubungan antara desentralisasi dan kemiskinan dengan menggunakan data desentralisasi Indonesia dari tahun 2001 hingga tahun 2018 dengan estimasi data panel. Buku putih ini menghindari potensi masalah endogen antara variabel yang menarik dan cukup memperkirakan dampak variabel penting. Dengan referensinya oleh Siburian ME tahun 2022. Yang ketiga, sayangnya penyakit saya menjadi beban keluarga saya. Oleh sebuah studi kualitatif bersarang tentang pengalaman pasien kanker payudara stadium lanjut di seluruh lintasan penyakit di Indonesia. Studi terbatas menyelidiki pengalaman hidup kanker payudara stadium lanjut di Indonesia. Kami bertujuan untuk mengeksplorasi kisah wanita yang dengan kanker payudara di seluruh jalur penyakit, memahami pengalaman mereka dari diagnosis hingga akses dan pengiriman perawatan kanker, dan memberitahu mereka tentang kemajuan perawatan kanker. Dengan referensinya oleh Pribandari YS Hartati W dan kawan-kawan pada tahun 2022. Nomor 34. Jalannya mimpi yang hancur oleh harapan dan realitas kehidupan perawat Indonesia sebagai pekerja perawat di Jepang. Terlepas dari kontribusi perawat internasional terhadap layanan kesehatan negara, tujuan perawatan imigran tidak selalu dipekerjakan karena kemampuan mereka. Mengirim perawat sebagai perawat di Jepang dapat melanggar kebijakan migrasi internasional tugas kesehatan Indonesia yang mempromosikan sirkulasi otak. Dengan referensinya oleh Fendi F. dan Minchen beserta kawan-kawan pada tahun 2022. Yang ketiga, analisis multi kriteria tertimbang spesial berbasis kesesuaian lokasi untuk pembangkit listrik tenaga nuklir di Indonesia. Tenaga nuklir adalah pilihan untuk memenuhi kebutuhan listrik Kalimantan Barat Indonesia dan mendukung kawasan industri baru. Pembangkit listrik tenaga nuklir atau NPP menggunakan tempat yang tepat dan biogeofisik, sosial ekonomi, dan kesiapsiagaan bencana. Dengan referensinya oleh Susiati H. dan Muhammad Dede beserta teman-teman pada tahun 2022. Nomor 36. Screening untuk masalah emosional, akurasi diagnostik kuesioner, kekuatan dan kesesuaian versi Indonesia. Penyaringan dan intervensi untuk masalah emosional di Indonesia bisa sangat sulit mengingat kesenjangan besar antara sumber daya yang tersedia di Indonesia. The Emotional Strength and Difficulty atau SDK subscale adalah screening sederhana yang biasa digunakan untuk mengidentifikasi masalah kesehatan mental pada masa remaja. Dengan referensinya oleh Valencia S. Lobak SS pada tahun 2022. Nomor 37. Survei kebutuhan perawatan sportif yang belum terpenuhi antara mitra pria penyintas kanker ginekologi di Indonesia. Jumlah wanita yang menderita kanker ginekologi meningkat di Indonesia dan wanita ini sering membutuhkan dukungan fisik dan psikologis dari pasangan pria mereka sebagai pengasuh utama. Namun, kebutuhan pengasuh laki-laki untuk dukungan biologis, psikologis, dan sosial sering diabaikan. Dengan referensinya oleh Avianti Y, Gayatri D, dan beserta teman-teman pada tahun 2021. Selanjutnya ada peran organisasi berbasis agama Islam dalam penanggulangan pandemi COVID-19 di Indonesia. Studi ini meneliti kekuatan dua kelompok agama Islam atau FMO terbesar di Indonesia dan tantangan dalam menerapkan upaya pencegahan COVID-19 di Indonesia. Kami mengumpulkan data menggunakan wawancara mendalam, diskusi kelompok fokus, dan analisis dokumen. Dengan referensinya oleh Rahmawati E. Umniatun Y. Rosidi beserta teman-temannya pada tahun 2022. Nomor 39. Para penentu keraguan vaksin SARS COVID-2 di daerah pedesaan Pulau Perbatasan Indonesia Filipina. Program kampanye vaksinasi SARS COVID-2 dilakukan di Indonesia untuk orang-orang di usia 18 tahun. Keberhasilan program ini dihambat oleh keengganan masyarakat untuk melakukan vaksinasi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor penentu ketidakpastian vaksin SARS COVID-2 di pedesaan, Kepulauan Sangihe di perbatasan Indonesia dan Filipina. Dengan referensinya oleh Simanjorang C dan Pangandaheng N
dengan teman-temannya pada tahun 2022. Nomor 40, hambatan dan fasilitator adopsi catatan kesehatan di pribadi Indonesia oleh perspektif fasilitas kesehatan. Catatan kesehatan pribadi atau PHR telah banyak digunakan di negara-negara maju, namun telah diadopsi secara terbatas di negara-negara berkembang. Penelitian ini dilakukan di Indonesia, negara berkembang dengan populasi terbesar di Asia Tenggara, dengan referensi oleh Harahap, NC, dan Handayani PW beserta teman-teman pada tahun 2022. Nomor 41, BOR by BOR, guncangan sumber daya alam dan kesuburan Indonesia. Kami membutuhkan bahwa kejutan sumber daya alam yang positif akan menyebabkan peningkatan kesuburan Indonesia dengan mengambil keuntungan dari fluktuasi temporal dalam harga global dan fluktuasi antar sektor persediaan minyak di kawasan ini, dengan referensinya oleh Margaret Abraham, Paul Abraham pada tahun 2022. Nomor 42, mengeksplorasi kegagalan kebijakan energi Indonesia melalui kerangka JAS. Pandemi COVID-19 memicu pergeseran energi global dan negara-negara termasuk Indonesia perlu mengambil kesempatan ini untuk mempercepat proses ini. Makalah ini meneliti kegagalan kebijakan subsidi energi Indonesia menggunakan kerangka JAS yang dikembangkan oleh Heffron dan McCauley pada tahun 2018 dan pendekatan Day Watchman oleh Sokolsky pada tahun 2022. Referensi oleh Sumarno, TB, dan Siotang P beserta teman-temannya pada tahun 2022. Nomor 43. Apakah prinsip kerja pengolahan perikanan bekerja di Indonesia? Indonesia negara kepulauan terbesar di dunia dan produsen ikan terbesar kedua di Indonesia. Memiliki berbagai keanekaragaman hayati dan berbagai alat dan metode yang digunakan untuk menangkap ikan. Di wilayah geografis yang sangat luas, ada industri perikanan dan pengelolaan perikanan Indonesia sama kompleksnya dengan berbagai tingkat pemerintahan, desentralisasi, dan kepemilikan perikanan tradisional. Oleh referensi oleh Jaya I. Satria F. beserta teman-temannya pada tahun 2022. Nomor 44, perspektif bidan Indonesia tentang perubahan dalam penyediaan perawatan bersalin selama pandemi COVID-19. Cerita bagaimana COVID-19 mempengaruhi penyediaan perawatan kebidanan yang berkualitas di Indonesia. Survei deskripsi kualitas dilakukan dengan menggunakan wawancara terperinci enabler yang menganalisis data menggunakan analisis tematik dan menggunakan kerangka domain teoritis dan kemampuan peluang dan motivasi untuk mempengaruhi pemberian perawatan persalinan COVID-19. Dengan referensinya oleh Asfiarin, AI, dan Rana Z beserta teman-teman pada tahun 2022. 45. Keterlibatan sipil, sosialisasi, pemuda, dan partisipasi dalam ruang publik di Indonesia. Keterlibatan pengembangan pemuda dalam kegiatan keterlibatan warga negara sangat bervariasi di seluruh dunia. Survei ini dilakukan untuk di beberapa perguruan tinggi Indonesia ini menentukan peran sosialisasi dan perilaku kemasyarakatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Dengan referensi oleh Saud M pada tahun 2022. 46. Dampak tindakan pembatasan COVID-19 di Indonesia, analisis spesial dan kebijakan komparatif dari aglomerasi perkotaan yang dipilih. Pada kepadatan yang tinggi, wilayah metropolitan berkontribusi pada tingkat infeksi COVID-19 tercepat di Indonesia, salah satunya daerah dengan urbanisasi tercepat dunia. Pemerintah pusat telah mengumpulkan kebijakan komprehensif tentang pandemi, namun implementasi ini sering tergantung pada pemerintah daerah. Dengan referensinya oleh Handayani W. Insani beserta teman-teman pada tahun 2022. Nomor 47. Investigasi konsumsi energi rumah tangga, bangunan, tempat tinggal, perkotaan di kota-kota besar di Indonesia selama pandemi COVID-19. Penerapan pemerintahan kontrol gerakan atau MCO untuk menekan penyebaran coronavirus disease baru COVID-19 atau tahun 2019 telah mempengaruhi pola konsumsi energi rumah tangga di seluruh dunia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsumsi energi rumah tangga dibangun tempat tinggal perkotaan di kota-kota besar Indonesia selama pandemi COVID-19 dengan referensinya oleh Surahman U. Joni beserta teman-temannya pada tahun 2022. Nomor 48. Model prediksi penyakit kardiovaskular untuk populasi orang dewasa Indonesia dengan prediabetes dan diabetes studi kohort Bogor tentang faktor risiko penyakit tidak menular. Penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan model prediktif dengan kejadian
kardiovaskular dari kelainan gelematik pada populasi orang dewasa Indonesia. Ini adalah studi cohort rekonstruksi subjek berusia 25 tahun ke atas. Dalam studi kohort Bogor tentang faktor resiko untuk penyakit tidak menular yang dilakukan pada tahun 2021 hingga 2008 hingga 2021 dengan referensi oleh Marcel HR dan Sibrani dan beserta teman-teman pada tahun 2022. Nomor 49, 150 tahun penelitian keamanan Indonesia dan pergeseran topik mode penelitian dan keseimbangan gender. Dalam kebijakan pembangunan Indonesia, keamanan lahan terutama dipahami sebagai bagian dari ketahanan pangan. Perluasan ekonomi perkebunan dan skema pemukiman kembali daripada sebagai perhatian tujuan pembangunan berkelanjutan mengenai lahan untuk kesehatan, air, energi, pekerjaan, perlindungan dari bencana, perubahan iklim, kehidupan akuatik. Dengan referensinya oleh Hairiyah K. dan Dian Fiantis beserta teman-teman pada tahun 2022. Nomor terakhir adalah ketetapan waktu vaksinasi anak rutin pada bayi di Indonesia pada tahun pertama kehidupan. Vaksin telah terbukti menjadi salah satu strategi yang ampuh untuk meningkatkan imun pada anak-anak, paling efektif untuk memerangi penyakit menular dan menjaga anak tetap hidup. Tingkat imunisasi yang tinggi memberikan kekebalan bagi individu dan populasi, tetapi vaksinasi atau waktu vaksinasi yang sesuai usia penting untuk perlindungan kekebalan maksimum. Dengan referensinya oleh Octavia V dan Julia Bines Indah K beserta teman-teman pada tahun 2022. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.